الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقرارا به والتوحيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما يقولون Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita selalu mensyukuri akan segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Sebagai salah satu bentuk ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kehadiran kita di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sekalian. Salat serta salam semoga juga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya. Semoga juga termasuk kita di dalamnya yang selalu senantiasa menteladani sikap dan perilaku beliau serta menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kutip pada mukadimah tadi ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 yang artinya kurang lebih begini. La taqrabus salata wa antum sukara. Dilarang keras, janganlah sekali-kali kamu melaksanakan salat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan tuh. Hadis ini asbabun nuzulnya atau sebab diturunkannya pada waktu itu memang khamar, minuman keras itu belum diharamkan, Pak. Abdurrahman bin Auf, salah satu orang muhajirin yang paling kaya waktu itu, dia undang para sahabat tuh, Pak, ya, kumpul di kota Madinah tuh. Lalu disajikan minuman keras. Di antara para sahabat yang hadir itu ada namanya Sayyidina Ali, mantu Rasulullah tuh, mantu Rasulullah, keponakan Rasulullah, hadir di sana dan minum khamar tuh, ya. Sampai kemudian mabuk dan tibalah waktu maghrib. Sholatlah semua tuh. Dan Sayyidina Ali dianggap yang paling bagus bacaannya, ya, lebih fasih, ya, menguasai tahajud dan sebagainya. Jadilah imam dia. Jadi imam memimpin sholat itu. Ketika baca Fatihah lancar, bagus. Begitu baca surat, dia baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wal antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma battum wal antum a'buduna ma a'bud. Dia balik lagi.
wala ana abdu ma'badtum wala antum abduna ma'bud, muter-muter situ ya. Nggak selesai itu. Sampai ditegur sama makmum tuh, subhanallah beberapa kali itu ya. Baru dia ruku dan seterusnya tuh. Lah setelah peristiwa ini kemudian dilaporkan ya pada Rasulullah SAW tentang peristiwa ini. Lalu Rasul pun belum bisa memberikan jawaban, belum ada petunjuk. Baru setelah Allah turunkan surat An-Nisa 43 itu, janganlah engkau melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan itu. Orang mabuk nih, dia nggak sadar Pak. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu melarang keras Pak. Saya cerita tentang khamar belum diharamkan. Nanti ada satu lagi ayat surat Al-Maidah 90 tentang diharamkannya khamar tuh. Jadi sebelum diharamkan pun Rasul sudah melarang tuh. Naha Rasulullah SAW ala kulli muskirin wa muftirin. Rasulullah SAW telah melarang ya, di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan khamar yang memabukkan. Muskirin itu memabukkan. Karena ada hadis kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu diharamkan. Setiap memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu diharamkan. Wa muftirin, dan yang melemaskan tubuh. Jadi Rasulullah SAW dulu sudah menyinggung perkara narkoba tuh. Yang memabukkan bukan yang khamr, tapi yang melemaskan itu juga termasuk khamar. Jadi dia diharamkan juga. Khamar muftirin narkoba ini baru dikenal dalam dunia Islam di zaman Ibnu Taimiyah. Pada waktu itu khalifah di Irak tuh diserbu oleh pasukan Tartar tuh, Genghis Khan dari Cina tuh. Dia menaklukkan negara-negara Islam sekaligus membawa narkoba. Sehingga banyak orang-orang Islam pada waktu itu terpengaruh narkoba. Lalu kemudian fatwa Ibnu Taimiyah mengharamkan narkotika itu. Begitu juga Imam Mawardi mengharamkan narkoba itu. Ya. Jadi jangan menganggap kita yang diharam itu cuma sekedar khamar saja, tapi narkotika juga termasuk diharamkan. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Anas bin Malik, kata beliau, lana Rasulullah SAW fil khamri asyratan. Rasulullah SAW melaknat ya, 10 golongan, 10 kelompok ya, orang-orang nih yang terlibat di dalam urusan khamar, terlibat di dalam urusan narkoba. Siapa saja mereka? 7 golongan dari produsen, penyedia, dan 3 golongan pemakai. Pemakai itu yang minum, ya, yang ngebayarin, yang nemenin. Sedangkan penyedianya, produsen itu banyak. Yang memetik buah anggur dan kurma tuh, yang memang diniatkan untuk produksi khamar, ya, yang mengekstraksi atau memeras tuh, yang menuangkan, yang mengangkut, yang modalin produksi, yang menjual. 7 golongan produsen, 3 golongan user. Mereka ini semua dilaknat oleh Rasulullah SAW. Jangankan meminum saja Pak. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Abbas, ya, man syariba khasfatan fil khamri lam yuqbalullahu salasata ayamin wala sorfan wala adlan. Barang siapa yang icip-icip khamar tuh Pak, minuman keras tuh,
ya, ngicipin tuh setetes lah atau seteguk lah, atau narkoba, ya. Cuma coba dibilang dijilat sedikit tuh narkotika ya, atau mungkin ganja sekedar coba nyobain selipin ke rokok, gitu ya. Atau narkotika jenis lain, nyoba-nyoba gitulah, sedikit aja. Lah itu tuh kata Rasulullah SAW, lam yuqbalullahu ya salasata ayamin. Allah akan tolak ibadahnya selama 3 hari itu, baik yang wajib maupun yang sunnah. Lalu teruskan Rasul bilang, man syariba ka'san fil khamri, barang siapa yang meminum seteguk atau segelas tuh, segelas khamar, cukup untuk syukur bisa memabukkan itu, lam yuqbalullahu arba'ina yauman, Allah akan tolak ibadahnya nih Pak. Hadis ini memang ditujukan kepada orang Islam. Orang kafir sih nggak urusan lah. Dan bukan tugas khatib untuk menyampaikan kepada orang kafir. Khatib menyampaikan kepada orang Islam, kita semua nih ya. Kalau kita minum 1 gelas tuh, 1 seloki lah minum gelas tuh, maka 40 hari amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun sunnah. Coba tuh. Saking beratnya, Pak. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, Pak, ya, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang memabukkan dan membuat kita lemas tuh, baik minuman keras maupun narkotika. Kita kan sudah tua, nggak mungkin melakukan. Iya, tapi kita punya anak, punya cucu, yang mereka semua di bawah tanggung jawab kita. Siapa yang bisa mengontrol anak cucu kita ketika di sekolah, di kampus, di tempat-tempat olahraga, di tempat-tempat hiburan? Rasanya hampir semua kafe, ya, istilah kafe itu, diskotik, hiburan malam tuh, nggak ada yang luput dari minuman keras. Karena itu merupakan apa? Dianggap sebuah tren, ya. Minuman keras itu sebagai sebuah tren. Orang kalau nggak minum ke kafe nggak minuman keras dianggap banci, dia bilang. Ya. Ada di sana yang lebih berat lagi, Pak. Kata Abu Daud, Rasul pernah berkata, ya, larangan untuk duduk di tempat yang ada minuman keras, ya. Fala yajlis ala ma'idatin, ya, wa yushrabu 'alaihal khamr. Kita dilarang duduk di tempat restoran atau tempat makan yang dia juga kebetulan jual minuman keras. Kita dilarang, Pak. Gak boleh tuh. Duduk aja tuh di rumah makan yang jual minuman keras di sana tuh, Pak. Kita gak boleh, Pak. Apalagi kalau kita misalnya datang ke tempat-tempat yang sengaja jualan dan menyediakan itu. Bahkan sebagai minuman pembuka kita disajikan secara gratis. Gratis minuman ini mah. Lah itu semua, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Setelah itu kemudian Allah turunkan surat Al-Maidah ayat 90 tuh. Apa Allah bilang? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, ya, minuman keras tuh, dan narkotika, ya. Kemudian judi, karena ayat tadi ada 4 macam, yang 3 itu termasuk judi. 1 minum keras, 3 perkara judi. Minuman keras dan judi itu diharamkan. Dia merupakan biang keladinya dosa. Gara-gara perjudian orang bisa terseret tuh. Sama seperti minuman keras. Yang terseret itu bukan hanya yang menggunakan, semua tuh. Kalau satu lembaga institusi itu, lembaga terhormat, gara-gara perjudian terseret semua tuh.
Dipecat semua gara-gara perjudian. Itu salah satu hukuman. Dan itu isyarat bagi orang Islam. Oh, ternyata betul ya, perjudian itu bisa seperti itu. Apalagi begitu banyak barang bukti ya, yang berkaitan narkotika, minum keras, itu hilang nggak tuh juntrungannya ya. Hilang tanpa kesan gitu. Nggak tahu kemana tuh ya. Lalu kita kemudian punya prasangka yang negatif kan. Jangan-jangan begitu. Dan memang sebagian orang menganggap seperti itu. Kenyataannya demikian ya. Barang bukti itu ya. Dan itu jumlahnya tidak sedikit, besar. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan perlindungan ya. Agar kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik, agar dijauhkan perkara-perkara yang bisa membinasakan bukan hanya jasmani tapi rohani kita pun rusak gara-gara khamar dan narkotika. Barakallahu fil karim wa nafani wa ikum bima fi min ayatil hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu inna wasamil alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirunahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini ingin mengutip sebuah surat ya. Surat An-Nahl ayat 67 itu. Masih berkaitan dengan khamar. Allah berfirman, "Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna ya, sakaran wa rizqan thayyiban." Dan pada buah kurma dan anggur itu ya, dia bisa menjadi makanan dan minuman, dan itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kurma dan anggur itu makanan yang lezat, Pak. Dan dia bisa dijadikan minuman dengan fermentasi, dengan peragian tuh. Dia bisa jadi minuman. Ayat ini diturunkan di Mekah, Pak. Yang 3 itu di Madinah. Jadi sejak di Mekah tuh semua orang Arab tuh sering menggunakan anggur. Ya, dibikin kismis makanan tuh. Atau dijadikan minuman. Dan itu merupakan kebiasaan orang sana. Tapi ketika hijrah ke Madinah, karena banyak yang menyalahgunakan tuh. Ada seorang sahabat bernamanya Tariq bin Suaid. Dia kemudian menjadikan khamar itu sebagai obat. Ya, obat tuh. Karena ada manfaatnya. Kemudian Allah turunkan ayat surat Al-Baqarah ayat 219, nanti di rumah bisa dibuka tuh. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir." Ya. Sesungguhnya pada minuman keras khamar itu ya, itu perbuatan dosa besar ya. Memang ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Sehingga kemudian Tariq bin Suaid itu dilarang menjadikan khamar itu sebagai obat. Lah, hadis ini menjadi dasar kepada kita bahwa kalau barang itu dilarang ya, haram kan, jangan dijadikan sebagai obat. Ya. Kecuali memang sudah tidak ada memungkinkan lagi jalan keluar. Tapi sepanjang masih ada penggantinya, maka kita dilarang menjadikan barang-barang yang diharamkan itu sebagai obat. Karena kita kadang-kadang pengen langsung mencoba menggunakan benda yang haram sebagai obat. Kalau masih ada pilihan lain, gunakan pilihan lain itu sebagai obat. Masih banyak obat-obat yang terbaik. Ya, pilihlah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang
dilarang dan diharamkan itu. Agar apa? Agar ketakwaan yang telah kita raih dengan susah payah ini ya, terjaga terus. Agar tidak terdistorsi, tidak luntur, tidak tergerus oleh perubahan-perubahan zaman, oleh syahwat, oleh perbuatan-perbuatan subhat, sehingga kita akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina wa rasulil ajmain. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khadimul mursalin. Allahumma aftah alaina Allahumma aj'alna jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min baiti tafarruqan masuma. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah yamurukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'mati yazidkum wa la dzikrullahi akbar.